selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu buat kita semua. Bertemu dengan Bunda Herliana dalam ibadah pagi ini, kelas anak tangguh. Adik-adik, persiapkan Alkitabnya, kidung ceria, dan juga buku untuk mengerjakan aktivitas kita nanti. Baiklah adik-adik, sebelum kita angkat pujian kita, mari kita sejenak saat teduh. Saat teduh dimulai. Baik adik-adik, mari kita buka kidung ceria kita dari nomor 284. Allahku, Bapakku, aku datang menyembah kasih-Mu padaku, sungguh indah selamanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan buat pagi yang indah ini. Tuhan memberikan kami kesehatan serta keselamatan, sehingga kami boleh melaksanakan ibadah kami dari rumah saja. Bapa di surga, berkatilah ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya nanti, sehingga kami boleh menyenangkan hati Tuhan lewat ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita angkat pujian kita dari kidung ceria nomor 280. 280. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku. Siang malam tak jemu, Yesus dengar doaku. Pembacaan Mazmur 99 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Beginilah bunyinya. Tuhan Raja yang kudus. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerub-kerub, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan Ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah Ia. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita buka kidung ceria kita dari nomor 220. Kamu dipanggil, Tuhan memanggil, jawablah panggilannya, supaya kamu ikut jejaknya, suri teladannya, ikutilah. Baiklah adik-adik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari siapkan bacaan kita dari kitab Yoel, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-28 sampai 29. Kitab Yoel, pasal yang kedua, ayat 28 sampai 29. Sebelum kita membacanya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kembali kami naikkan doa syukur kami kepadamu Tuhan, karena di mana kami mau mendengarkan sebagian dari firman kebenaran Tuhan. Urapi kami Tuhan untuk boleh mengerti serta memahami apa maksud firman Tuhan dalam firman pada pagi hari ini. Bapa Surgawi, berikanlah kami tuntunan Roh Kudus Tuhan, sehingga kami boleh taat dan setia dalam mendengarkan firman-Mu. Dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa, amin. Yoel 2 ayatnya yang ke-28 sampai 29, beginilah bunyinya. Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka
anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Nah, adik-adik, jika kita berbicara tentang hari Tuhan, yaitu akhir dari kehidupan. Akhir dari kehidupan berarti hukuman. Ayo, adik-adik, ada yang mau dihukum sama Tuhan Yesus? Tentu tidak mau, kan? Bagaimana caranya kita tidak dihukum oleh Tuhan Yesus? Tentunya kita harus melakukan perbuatan baik. Coba kita baca ayatnya yang pertama. Yoel pasal yang pertama, ayatnya yang pertama. Hukuman apa yang akan dikasih Tuhan untuk bangsa Israel? Yaitu tulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Tulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Jika bangsa Israel tidak mau dihukum oleh Tuhan, maka bangsa Israel harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Bagaimana cara kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, adik-adik? Kita harus sering berbuat baik. Ya. Agar kita bisa berbuat baik, berarti kita harus meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kita kuasa Roh Kudus, agar kuasa Roh Kudus yang ada pada kita dapat menuntun kita untuk melakukan perbuatan baik. Maka kita bisa melakukan itu. Coba, perbuatan apa yang harus kita lakukan agar Tuhan Yesus tidak menghukum kita? Jika kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan, berarti kita harus rajin ke gereja. Kita harus rajin berdoa, harus rajin membantu orang tua. Itu perbuatan baik. Ya kan adik-adik? Kalau kita tidak rajin ke gereja, gimana kita tahu cara berdoa? Kalau kita rajin ke gereja, kita akan rajin berdoa. Kita akan disayang sama orang tua, disayang sama bunda-bunda, disayang sama teman-teman. Jadi, adik-adik yang malas-malas ke gereja, ayo, supaya kita tidak dihukum Tuhan Yesus, mari bergandengan tangan bersama teman-teman pergi ke gereja, memuji Tuhan, supaya Tuhan Yesus senang. Iya kan adik-adik? Itu yang diinginkan bacaan kita pada pagi hari ini. Bahwa Nabi Yoel menyampaikan kepada umat Israel untuk tidak boleh berbuat dosa. Jika berbuat dosa, maka Tuhan akan menghukum umatnya. Ya, salah satu hukuman itu adalah
memberikan wabah belalang yang menghancurkan seluruh tanaman bangsa Israel. Maka itu adik-adik, agar kita tidak dihukum oleh Tuhan Yesus, mari kita mulai hari ini rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin bersekutu, supaya Tuhan Yesus tidak menghukum kita. Jika kita sudah melakukan itu, jika kita sudah melakukan perbuatan baik, maka kita akan mendapatkan hasil dari perbuatan kita. Apa hasil dari perbuatan kita, adik-adik? Pertobatan yang sudah kita lakukan dengan dekat kepada Tuhan dan menjauhkan segala perbuatan jahat, maka hasil dari buah pertobatan kita yaitu di ayatnya yang ke-28 sampai 29 yang menyatakan bahwa Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus kepada semua orang. Jika kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, maka kita sudah dituntun oleh Roh Kudus untuk melakukan perbuatan baik. Tetapi kalau adik-adik tidak ke gereja, tidak mau berdoa, maka tidak ada tuntunan Roh Kudus yang menghampiri adik-adik. Maka itu adik-adik melakukan perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, yaitu yang tidak mau ke gereja, tidak mau berdoa. Tetapi dengan kebenaran firman pagi hari ini, adik-adik boleh paham ya, bahwa kita melakukan perbuatan baik atas tuntutan Roh Kudus yang ada pada diri kita, sehingga kita melakukan perbuatan baik. Agar kita selalu melakukan perbuatan baik, berarti kita harus rajin ke gereja, rajin berdoa. Maka Tuhan Yesus pasti sayang kepada kita. Bukan Tuhan Yesus saja, orang tua kita, mama, papa, bahkan bunda-bunda juga pasti sayang adik-adik. Jadi, adik-adik, marilah kita benar-benar melakukan perbuatan baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus, agar kita tidak mendapat hukuman daripada Tuhan Yesus. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya adik-adik boleh mengerti dan paham apa isi dari firman yang Bunda sampaikan. Baiklah adik-adik, untuk aktivitas adik-adik hari ini, adik-adik boleh tuliskan perbuatan tuntutan Roh Kudus dan bukan tuntunan Roh Kudus. Seperti yang Bunda buat ini. Nah, coba lihat adik-adik ya. Perbuatan yang sebelah kanan tuntunan Roh Kudus, sebelah kiri bukan tuntunan Roh Kudus. Ya, adik-adik sudah tahu ya. Dan untuk ayat hafalan hari ini yang terambil dari Amsal 3 ayatnya yang ke-17 yang berisikan, jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Jadi adik-adik hafalkan Amsal 3 ayat 17 ini. Nanti adik-adik boleh fotokan lalu kirim lagi ya. Demikian adik-adik,
untuk mengakhiri firman Tuhan, kita lipat tangan, satukan hati, mari kita berdoa untuk doa syafaat kita. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan atas kebaikan Tuhan. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa Sorgawi, kami sudah mengerti bahwa apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Ajarkan kami Tuhan, ampunkan kami Tuhan, apabila kami melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu Tuhan, ajarkan kami untuk tetap selalu setia dan taat dalam melakukan perbuatan baik, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami yang pada sampai saat ini masih dalam pandemi COVID-19. Kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami, biarlah kiranya kami boleh dijauhkan dari segala wabah ini, sehingga kami boleh diberkati oleh Tuhan. Kami boleh diberikan kesehatan, kami boleh diberikan keselamatan daripada Tuhan, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang akan menyenangkan dan memuji nama-Mu Tuhan Yesus. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa buat para dokter, perawat, yang sampai saat ini yang menangani pasien-pasien yang ada di rumah sakit karena gejala COVID-19. Biarlah kiranya Tuhan juga memberkati tangan-tangan dokter, sehingga mereka boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan berikanlah mereka kesehatan, serta kekuatan untuk boleh melewati setiap cobaan daripada Tuhan Yesus. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat para jemaat-Mu, terkhusus buat anak-anak pelayan yang tidak boleh beribadah di gereja-Mu. Ajarkan kami Tuhan untuk tetap selalu boleh beribadah dari rumah saja. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu benar-benar setia dalam melayani Tuhan. Jauhkanlah daripada kami kesombongan, jauhkanlah daripada kami keangkuhan, sehingga kami boleh diurapi dengan kerendah hatian untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa buat para bunda-bunda yang sampai saat ini masih terus belajar untuk melayani Tuhan. Berkati kami Tuhan, urapi kami Tuhan dalam tugas dan pelayanan kami, agar kami selalu boleh belajar dan terus belajar untuk lebih mengenal Tuhan, sehingga kami boleh mengajarkan dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada anak-anak pelayan kami, sehingga kami juga boleh semakin diberkati oleh Tuhan di dalam tugas dan pelayanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampunkanlah dosa-dosa kami yang kami perbuat sengaja maupun tidak sengaja, agar berkat yang Kau limpahkan kepada kami tidak terhalang. Sempurnakanlah doa kami ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunkanlah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah adik-adik, untuk mengumpulkan persembahan, kita buka Kidung Ceria kita dari nomor 25. Nomor 25. Sambil mengumpulkan persembahan. Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita, mari bergembiralah, mari bergembiralah. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami berdoa untuk-Mu Bapa di surga, buat kebenaran firman yang sudah boleh kami dengar. Biarlah kiranya Tuhan, firman yang sudah boleh kami dengar boleh menjadi pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Persembahan yang sudah boleh kami kumpulkan Tuhan Yesus, Tuhan berkati supaya boleh menjadi dupa yang harum bagi gereja-Mu Tuhan. Dan yang tersisa pada kami Tuhan juga boleh berkati, sehingga kami boleh memakainya sesuai dengan kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Untuk mengakhiri ibadah kita buka Kidung Ceria 271. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Baiklah adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Di akhir ibadah kami ini Tuhan, kami mau bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami boleh melaksanakan ibadah kami dengan penuh syukur. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kiranya terang Roh Kudus Tuhan selalu boleh ada dalam diri kami. Terimalah berkat daripada Tuhan Yesus, kasih karunia dan damai sejahtera yang akan memberkati dan menyertai kamu sekalian. Amin.